Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya LC Yunita Rahayaan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Utama Merauke. NIM 202386904084. Saya mengajar di SD YPPK Santo Agustinus Bambu Maling Merauke pada kelas 6. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi menyampaikan informasi dalam riwayat hidup, tema 5 wirausaha dan subtema 2 usaha di sekitar. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu demi perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Yang kemarin kamu sudah belajar tentang formulir kegiatan, sudah tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Sebentar akan dijelaskan apa itu pengertian daftar riwayat hidup, tujuannya untuk apa, ada berapa jenis. Sebelumnya, aku mau bagi soal pretest. Bacalah istilah. Informasi
kita gitu. Oke, benar ya, tepuk tangan buat Marco. Oke, yang depan pengertian daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Tujuannya apa? Misalnya ikut perlombaan, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Oke, bentuk-bentuk daftar riwayat hidup ada dua, yaitu berbentuk Formulir dan narasi. Nah, informasi penting dalam daftar riwayat hidup apa saja? Yang pertama ada Data diri. Iya, data diri itu terdiri dari apa ya? Dari nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, umur, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Tahu jenis kelamin? Jenis kelamin ada berapa? Dua. Yaitu Laki-laki dan perempuan. oke. Kita ini sebentar. Kita aku yang tadi buku sebagai kelompok kamu kita mungkin kamu dengan ini. Mungkin kamu dengan Grace. Grace kita. Belum kalian mengerjakan LKPD, itu mau kita video tentang daftar riwayat hidup. Perhatikan semua. Dalam perhatian, agar untuk anak-anaknya menerima kelompok yang berruang khusus. Selain untuk anak-anaknya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa yang kamu ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar riwayat hidup? Yang ketiga, hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Dan yang terakhir yaitu contoh. Contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai dengan pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah mendengarnya? Daftar riwayat hidup juga sering disebut dengan CV atau kurikulum vitae. Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki 2 buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isya, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap,
alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta keluarga negaraan dan agama. Kamu juga bisa menuliskan di data kamu menanti, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan khusus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh, karena hal tersebut tergantung kepada tujuan kita dan kebutuhan kita dalam membuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini beberapa contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Kita juga dapat membuat daftar riwayat hidup dengan berbagai variasi kreatif, sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Tapi jangan lupa, tetap cantumkan hal-hal penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, begitulah materi kita mengenai daftar riwayat hidup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa. Itu yang harus kamu kerjakan dalam kelompok. Coba perhatikan dalam itu database-nya. Itu ada teks berupa narasi. Masih ada belum perhatikan? Itu ada teks narasi. Nanti dari teks narasi itu kalau kami mau coba buka halaman berikutnya. Nah, itu ada kolom. Nanti kamu masukkan nama, nama langit, alamat, berdasarkan teks narasi yang ada di yang depan itu. Mengerti? Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Yang tulisan bagus ya. Yang lain boleh ya, jangan lupa anggota kelompok punya nama ya. Perhatikan, kelompok 1, 2, dan sana 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Ini tulisannya di jenis kelamin laki-laki. Prestasi yang pernah diraih: juara 1 lomba puisi, lomba cerdas cermasan, juara 1 lomba baca kitab suci, serta juara 1 lomba baca kitab suci. Kegiatan yang saya lakukan saat ini adalah anggota koperasi sekolah APKN serta sekian dari saya. Oke, Bu Guru, kita kelompok Dasya, coba tanggapi dulu. Kira-kira bagaimana? Isinya bagaimana? Sudah bagus. Ada lagi? Dia bacanya masih Tapi intinya sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. nama lengkap Dio dan Alisa, tempat tanggal lahir Merauke 20 Agustus 2006, alamat dalam pendidikan Gang 32, tempat sekolah SD Gang 27 kembali Merauke, juara lomba baca puisi, juara 1 lomba Oke, sudah selesai. Bagaimana di belakang dengar? Kalau begitu Bu Guru minta tanggapan dari Airin. Suara kurang besar. Kalau isi
isinya bagaimana kelompoknya Dasya? Kan kamu ya dengar tadi. Isinya sudah bagus. Sudah bagus. Sudah lengkap kan kita Sudah lengkap. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Riwayat hidupku. Nama lengkap Diego Bernard. Nama panggilan Diego. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Merauke 20 Agustus 2011. Alamat Jalan Pendidikan Gang Pemina 2. Sekolah SD BPK Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Prestasi juara 1 kertas cermat sains, juara 1 lomba baca puisi, juara 1 lomba baca kitab suci. Kegiatan yang pernah diikuti: anggota koperasi sekolah, anggota UKS, les bahasa Inggris. Sudah. Oke, berikutnya kita kelompoknya Inka. Tanggapi itu bagaimana? Sudah bagus. Isinya bagaimana? Sudah sesuai? Sudah benar? Kalau suaranya bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lagi kelompok 4. Ya, yang menang kelompok 1. Yang lain ya, dengarkan aku. Diego Bernard. Nama panggilan saya Diego. Tanggal lahir tanggal 20 Agustus tahun 2012. Tempat tinggal Jalan Pendidikan Pemda 2. Saya bersekolah di SD BPK Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Penghargaan: mendapatkan juara 1 lomba baca kitab suci dan lomba cerdas cermat. Hobi: anggota keberhasilan sekolah, anggota UKS serta les bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 1. Di sini. Kelompok 1 tanggapi. Suaranya terlalu kecil sama. Isinya bagaimana? Bagus. Isinya sudah bagus, cuma dia dibacakannya dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk formulir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok ini. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyiapkan juara 2. Nama panjang Diego Bernard. Nama panggilan Diego. Tempat tanggal lahir Merauke 20 Agustus 2011. Alamat atau tempat tinggal Jalan Pendidikan Gang Pemda 2. Nama sekolah SD BPK Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Prestasi juara 1 lomba puisi, lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba baca kitab suci. Jenis kelamin laki-laki atau pria. Kelompoknya Fred menanggapi. Kelompoknya Fred menanggapi. Bagaimana kira-kira? Sudah bagus tapi bacanya terlalu cepat. Oh, bacanya terlalu cepat. Isinya sudah bagus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Baik. Semua sudah bekerja dengan baik. Ini Bu Guru lihat juga tulisan-tulisannya harus sudah bagus. Isinya juga sudah bagus. Tetapi daftar riwayat hidup itu kan harus ada penyusunan. Mulai dari data diri keluar, baru masuk ke prestasi, lalu kegiatan yang makan. Untuk kelompok yang membuat daftar riwayat hidup
lihat presentasinya juga bagus. Maka yang mendapat bintang pada saat ini adalah kelompok dari daftar riwayat hidup. Agar orang lain mengetahui data diri kita. Oke, betul. Berikutnya Bu Guru tanya sama Putri. Ada berapa jenis daftar riwayat? 2, yaitu bentuk formulir dan narasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dari Oke. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oh, Chandra, silakan. Kesimpulannya apa? Daftar riwayat hidup sangat penting dipelajari karena berisi tentang data diri kita yang dapat diketahui oleh orang lain. Sangat buat Chandra. Kesimpulannya adalah daftar riwayat hidup sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena berisi kita punya data diri supaya bisa diketahui sama orang lain. Baik. Sekarang Bu Guru kasih tes yang terakhir. Tes paling terakhir soalnya sama dengan tadi press test. Tinggal kamu perbaiki kesalahan kira-kira tadi salahnya di mana, tinggal kamu perbaiki. Jadi kelompok 1 ambil. Kelompok 1. Tulis nama ya. Nanti sebentar dikumpul dengan prosesnya. Kelompok 3. Saja ya. Oke, waktu habis untuk postesnya taruh di meja masing-masing nanti dulu habis selesai. Sekarang semua perhatian di sini. Oke, Bu Guru mau bertanya sama kalian tentang pesan hari ini pas pelajaran. Coba ini ajaran. Oh, Sisko, apa yang telah kamu pelajari hari ini?
Oh, riwayat ilmu. Benar kan? Benar. Guru mau tanya sama L. Ada L di sini. Jadi kita pulang. Apa yang paling L sukai dari pembelajaran hari ini? Oh, di bagian diskusi kelompok. Kenapa? Karena kita bisa berbagi jawaban. Oh, karena bisa berbagi jawaban dan menuangkan pikiran masing-masing. Oke, bagus. Berikut, Rian. Apa yang paling tidak kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Hah? Ada yang kau tidak sukai dari pelajaran hari ini? Dia bilang diganggu Christian. Oh, karena diganggu. Betul kah, Christian? Tidak. Ada yang lain lagi yang mau mengungkapkan dia punya perasaan? Biasanya Agus. Oh ya, Agus, silakan. Apa yang paling tidak kamu sukai dari pelajaran hari ini? Kita mendapat teman-teman yang suka cerita bermain jadi seru. Oh, banyak teman-teman yang bermain sehingga kau terganggu juga. Baik. Berikut, silakan boleh menjawab angkat tangan. Kira-kira bagian mana yang belum kamu pahami? Ada yang mau? Dari materi tadi, adakah bagian yang belum kamu pahami? Adakah materi yang belum kamu pahami? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Ya, nanti kalau ulangan bahasa Indonesia materi formulir sudah bisa menjawab ya. Oke, tepuk tangan semua. Untuk bahasa Indonesia materi berikut kamu akan belajar tentang cara mengisi formulir pengiriman barang. Nanti ada materinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Bu Guru minta satu orang, Nila maju pimpin doa penutup. Tidak usah menyimpan dulu, berdoa itu baru menyimpan. Kita berdoa semua. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa belajar tentang riwayat hidup. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menuntun kami dari sekolah hingga ke rumah kami masing-masing bersama. Mulai dan ungkapan syukur kami yang kami bawa ke hadapan. Haleluya. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami. Silakan duduk. Baik, pembelajaran kita akhiri. Selamat siang semua. Siang.